Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Anatomi, Fisiologi, Genetika, dan Neurologi Ibu Dr. Nurhastuti SPD, MPD, dan Bapak NS Setiabudi, SCAP, MCAP, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Diva Komsa, NIM 21003091 sebagai moderator pada presentasi kali ini, bersama dua rekan teman saya yaitu Hafizah Fajriani dan Halimah Putri. Dalam video kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan anatomi, fisiologi, genetika, dan neurologi tentang otak besar. Baiklah, untuk poin pertama yaitu letak dan susunan otak besar. Otak besar atau cerebrum adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak besar terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya. Jika otak bagian kiri mengalami gangguan, maka tubuh bagian kanan akan mengalami gangguan bahkan kelumpuhan. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Halimah Putri. Susunan otak besar terdiri dari 1. Lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai, dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan mengendalikan diri. Yang kedua, lobus oksipital. Lobus oksipital terletak di otak bagian belakang. Bagian otak besar ini berguna untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Kerusakan pada lobus ini dapat menyebabkan masalah berupa kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi, dan kesulitan dalam memahami kata-kata. 3. Lobus temporal. Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi ucapan, dan kemampuan berbahasa. Yang keempat, lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, sensasi nyeri, dan kemampuan berhitung. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari tangan, seperti menulis atau melukis, juga dikendalikan oleh bagian otak besar ini. Bagian-bagian otak besar. 1. Korteks otak besar. Terdapat 6 lapisan korteks: neokorteks, isokorteks, arsikorteks, paleokorteks, alokorteks yang berlipat-lipat, sehingga permukaannya menjadi lebih luas dengan ketebalan 2 hingga 4 mm. Lapisan korteks terdapat berbagai macam pusat saraf yang mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan, bahasa, dan kesadaran. 2. Ganglia dasar. Ganglia dasar atau basal ganglia, white matter, merupakan lapisan yang berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan akson ganglia dasar. Ganglia dasar ini berfungsi dalam melakukan koordinasi gerakan, pengatur gerakan tak sadar, fungsi kognisi, dan fungsi emosional. 3. Diencephalon. Terdiri atas A. Talamus. Talamus merupakan massa berat dari materi abu-abu terletak mendalam di otak bagian depan, di bagian paling dan atas dari diencephalon. Yang kedua, hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari diencephalon frontal ke talamus. Baiklah, saya Hafizah Fajriani dengan NIM 21003105 akan membacakan materi selanjutnya. Yang ketiga, fungsi otak besar.
Otak besar terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, otak kiri. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, serta kemampuan menulis dan membaca. Bagian otak ini merupakan pengendali intelligent quotient atau IQ. Daya ingat otak ini juga bersifat pendek. Yang kedua, otak kanan. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan emotional quotient atau EQ. Misalnya, sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada otak ini terletak kemampuan intuitif serta kemampuan untuk merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh seperti bernyanyi dan menari. Yang keempat, gangguan dan kelainan pada otak besar. Yang pertama yaitu cedera otak. Cedera terkait otak yang mempengaruhi seseorang secara fisik, emosional, dan sikap. Yang kedua, demensia dan Alzheimer. Sindrom yang melibatkan kehilangan memori dan penurunan fungsi intelektual yang cukup parah. Yang ketiga, Parkinson, kelainan otak yang menyebabkan tubuh bergetar atau tremor. Yang empat, epilepsi. Aktivitas otak menjadi tidak normal dan menyebabkan kejang hingga kehilangan kesadaran. Yang kelima, gangguan mental, penyakit kejiwaan yang kondisi medis yang berkembang dan mempengaruhi otak. 6. Hydrocephalus, merupakan peradangan selaput otak atau cerebrospinal sehingga cairan otak terkumpul di otak. Yang ketujuh, geger otak, merupakan gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepala. Yang ke-8, afasia atau kehilangan daya ingat, merupakan kerusakan pada otak besar bagian tengah. 9. Neuritis, merupakan iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, atau karena tekanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, hanya sekian presentasi kami dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu dan bermanfaat. Saya sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya banyak-banyak minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.